Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan melihat ilustrasi percakapan antara dua guru tentang koneksi antar materi pada modul titik 1 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Halo, selamat pagi Bu Ika. Halo, selamat pagi Bu Viko. Bagaimana? Hari ini kita jadi membuat koneksi antar materi tentang modul 3.1. Bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Boleh. Mari, nanti saya akan memandu Bu Ika dengan panduan pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sih Pratap Triloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai pemimpin pembelajaran, ketika menerapkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberi dukungan kepada muridnya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai kodrat dan zamannya. Lalu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai yang tertanam dalam diri kita atau nilai kebajikan universal yang telah tumbuh dan menjadi karakter dalam kehidupan setiap individu. Nilai-nilai itu akan menjadi prinsip saat menentukan sikap, pilihan, dan keputusan. Nilai-nilai tersebut seperti nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Namun, kebajikan universal saat pengambilan keputusan memiliki pertentangan dengan dilema etika 4 paradigma, yaitu yang pertama individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Begitu ya. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pasti akan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai teknik coaching dalam pengumpulan fakta-fakta di lapangan serta opsi trilema. Kegiatan coaching sebenarnya memberikan kesempatan dan memunculkan komunikasi dua arah yang efektif sehingga memunculkan kemitraan yang sejajar. Fokus pada penguatan potensi coach dan memunculkan ide dan gagasan yang dapat dilaksanakan sebagai komitmen coach untuk pengambilan keputusan dan aksi yang dapat dipertanggungjawabkannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kemampuan guru mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kalau menurut saya, kemampuan mengelola aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia, seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Dalam pengambilan sebuah keputusan perlu melihat dampak sosial dan terciptanya hubungan sosial yang positif. Keterampilan sosial yang baik akan berdampak pada kebijakan melihat pilihan, keterlibatan lingkungan di sekitar guru pada saat pengambilan keputusan maupun dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik?
yang sudah memahami prinsip-prinsip pengambilan keputusan akan menjadikan semua itu sebagai rambu-rambu saat menentukan langkah sebelum memutuskan sesuatu. Studi kasus yang dialami akan menjadi pengalaman yang berharga saat menghadapi dilema moral atau etika, sehingga keputusan yang diambil adalah sebuah keputusan yang terbaik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Individu tentu menginginkan berada di lingkungan yang positif, aman dan nyaman, serta kondusif. Suasana bahagia dan senang adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Agar tercipta pengambilan keputusan yang dapat memenuhi rasa bahagia setiap orang, pemimpin pembelajaran sebaiknya mengambil keputusan yang bijaksana melalui pendekatan bagja dengan membuat pertanyaan, ambil pelajaran, menggali mimpi, menjabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pengambilan keputusan yang lahir adalah keputusan yang telah melalui pertimbangan matang. Tantangannya untuk pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini, atau kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda, apa Bu Ika? Jika sebuah keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang memperhatikan moral dengan kerangka berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, serta berpikir berbasis rasa peduli. Seorang pimpinan dalam memutuskan sesuatu tentu telah mempertimbangkan dampak agar terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya nih, apakah pengaruhnya pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita Bu Ika? Lalu bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Kita perlu ingat nih tujuan dari pengajaran kita, yaitu terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan siswa, di mana siswa belajar sesuai minat bakatnya untuk mencapai potensi yang maksimal. Dengan pendekatan bagja, kita dapat menentukan keputusan terkait pembelajaran yang menuntun siswa belajar sesuai kodratnya. Memang seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya ya. Bukan begitu Bu Ika? Ya Bu Viko, keputusan pemimpin pembelajaran yang bijaksana dan berfokus pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah menguji keputusan yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, guru dapat menciptakan pengambilan keputusan yang memberi manfaat pada pengajaran dan tumbuh kembang murid mencapai potensi yang maksimal. Murid yang tumbuh dengan baik di lingkungan yang positif akan menemukan masa depan yang lebih baik. Saatnya Bu Ika sudah membuat kesimpulan nih dari koneksi antar materi modul ini. Mari kita simpulkan dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah 1. Pengambilan keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan dengan suasana positif, aman, dan nyaman, pengambilan keputusan perlu dilakukan dengan pendekatan bagja. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat, guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil kebijakan sehingga keputusannya adalah keputusan yang terbaik dan mendukung pembelajaran yang menuntun siswa mencapai potensi yang maksimal. Saya ingin bercerita kepada Bu Viko. Saya pernah mengalami dilema ketika dihadapkan pada 2 pilihan pengambilan keputusan yang berbeda. Sebelum mempelajari modul ini, keputusan yang saya ambil seringkali memutuskan berdasarkan hasil akhir dan kebenaran saja. Namun setelah mempelajari modul ini tentu saya sudah tahu bahwa ada pedoman yang perlu dilakukan dalam memutuskan sebuah keputusan. Ada prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkah pengujian yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan 4 paradigma sebagai pertimbangan.
Dari apa yang sudah kita simpulkan, ternyata modul ini penting ya Bu Ika untuk dipelajari oleh semua guru dalam menjalankan nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan yang dapat memberi manfaat pada murid, sehingga mereka dapat menuntun murid mengembangkan potensi yang maksimal dalam suasana positif yang menyenangkan. Benar sekali Bu Viko, dengan pemahaman yang semakin bertambah, pola pikir kita sebagai guru dalam mengambil sebuah keputusan tidak lagi gegabah dan terburu-buru. Dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah mengambil keputusan, guru dapat memutuskan sesuatu yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang will-being. Demikian ilustrasi video koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.